Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Isabella Guzman, seorang psikopat cantik yang menikam ibunya sebanyak 151 kali, teman-teman, hingga ibunya tewas. Kisah Isabella Guzman ini sempat viral karena sewaktu Isabella ini diadili di ruang persidangan, dia bukannya menunjukkan wajah penyesalan atau sedih, dia malah tersenyum kepada kamera wartawan. Siapa Isabella Guzman dan seperti apa kronologis kejadiannya pada waktu itu? Yuk kita simak sama-sama. Isabella Guzman memiliki nama lengkap Isabella Yumni Guzman. Ia lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Isabella Guzman ini merupakan anak dari Yumni Hoy dan juga Robert Guzman. Awalnya keluarga Guzman ini, teman-teman, merupakan keluarga yang sangat harmonis. Isabella juga sewaktu kecil hingga remaja, ia dikenal sebagai anak yang periang, kemudian ramah, baik hati, dan bahkan tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Sampai suatu ketika, teman-teman, keluarga Isabella ini keharmonisannya tidak bertahan lama. Ayah dan ibunya sering mengalami cekcok sehingga kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah kedua orang tuanya bercerai, hak asuh dari Isabella Guzman ini jatuh kepada ibunya, Yumni Hoy. Dan sehingga, teman-teman, Isabella Guzman ini akhirnya tinggal bersama ibunya dan pisah dengan bapaknya. Sampai suatu hari kemudian atau beberapa saat kemudian, ibunya ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Rian Hoy. Dan setelah menjalin kedekatan dengan pria tersebut, akhirnya si ibu Isabella Guzman ini memutuskan untuk menikah dengan Rian Hoy tersebut. Setelah ibu Isabella Guzman ini menikah dengan Rian Hoy, saat itulah Isabella mulai membenci ibunya. Isabella berpikir bahwa ibunya ini sangat egois dan tidak memikirkan perasaan dari Isabella ini. Apalagi ketika si Rian Hoy ini, teman-teman, diajak untuk tinggal bersama dengan ibunya. Isabella berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi ayah kandungnya pada saat itu. Hubungan antara Isabella dan ibunya pun kian memburuk, teman-teman. Isabella yang tadinya dikenal sebagai anak yang periang, kemudian anak yang sopan dan patuh terhadap kedua orang tuanya, kini menjelma menjadi anak yang tidak sopan dan kurang ajar kepada ibunya. Bahkan kerap kali mereka itu terlibat dalam pertengkaran yang hebat, dan Isabella ini bahkan sampai menendang dan meludahi ibunya. Namun, teman-teman, meskipun seperti itu, namanya juga ibu ya, pasti dia tidak memiliki sedikit pun perasaan dendam kepada anaknya. Ibu Isabella ini tetap menyayangi dan mencintai anaknya, dan bahkan tidak terpikir untuk mengusir anaknya atau menyuruh Isabella untuk tinggal bersama dengan ayah kandungnya. Ibu Isabella tetap merawat Isabella dengan sepenuh hati dan tetap mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Suatu pagi, teman-teman, tepatnya di tanggal 28 Agustus pada tahun 2013, Isabella ini kembali bertengkar lagi dengan ibunya. Gara-gara ibunya ini menerima laporan bahwa Isabella ini sering memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya saat ibunya ini tidak ada, teman-teman. Dan laki-laki yang diselundupkan oleh Isabella ini bahkan dia akan pergi diam-diam ketika tahu bahwa ibu Isabella ini sudah pulang gitu ke rumahnya. Dan baru diketahui oleh ibunya bahwa ternyata laki-laki tersebut merupakan kekasih atau pacar dari si Isabella Guzman ini tadi. Gara-gara ini, teman-teman, ibu Isabella itu marah kepada Isabella. Namun kemarahan ibunya ini disampaikan lewat teguran-teguran yang halus gitu. Ibu Isabella ini menegur Isabella karena kok bisa-bisanya gitu kamu bawa laki-laki atau cowok gitu ke dalam rumah saat ibu lagi nggak ada di rumah. Itu yang disampaikan kepada si Isabella dengan nada dan juga perlakuan-perlakuan ibunya yang yang hati-hati gitu, teman-teman. Dia menyampaikan secara baik-baik kepada Isabella. Namun karena memang watak si Isabella ini yang sudah kurang ajar dan gak sopan kepada ibunya, justru si Isabella ini akhirnya semakin marah
kepada ibunya tersebut. Dari situlah teman-teman terjadi cekcok yang besar, adu mulut antara Isabella dan ibunya. Bahkan Isabella ini berteriak dan juga sempat meludahi ibunya sendiri teman-teman. Dan bukannya takut, malah si Isabella ini juga memaki balik ibunya. Ketika Rian Hoi, bapak tiri dari Isabella ini berusaha untuk memisahkan mereka, yang ada Rian Hoi justru dimaki-maki juga oleh si Isabella ini. Sehingga keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2013, ketika ibu Isabella ini lagi di kantor, tiba-tiba ibunya menerima pesan dari Isabella via email yang mengatakan bahwa kau akan mendapatkan balasannya. Waktu ibunya mendapatkan email tersebut teman-teman, ibunya merasa takut karena emang sudah tahu gitu watak anaknya. Dan akhirnya setelah mendapatkan email tersebut, ibunya lalu menelpon polisi dan menghubungi suaminya Rian Hoi. Ibunya meminta tolong kepada polisi untuk menghampiri Isabella dan menasihati Isabella gitu supaya Isabella ini kemarahannya sedikit menurun. Dan ibunya juga menceritakan kepada polisi bahwa kemarin ia baru saja berantem hebat dengan si Isabella ini. Ibunya juga menyampaikan bahwa aku itu kemarin dibentak, diludahi, dan aku tahu kalau misalnya dia dalam keadaan marah besar sekarang, kata si ibu Isabella ini kepada polisi. Terus hari ini aku mendapatkan email nih dari anakku sendiri bahwa tunggu balasannya gitu. Di situ aku merasa takut sehingga di situ ibu Isabella memohon kepada polisi untuk mendatangi Isabella di rumahnya. Setelah mendapatkan laporan tersebut teman-teman, polisi pun bergegas menuju rumah Isabella untuk menemui Isabella. Di situ polisi mengetuk pintu rumahnya dan keluarlah si Isabella. Bukannya menampakkan wajah yang takut ketika melihat polisi, justru si Isabella ini seakan-akan menantang gitu, menunjukkan wajah yang menantang ke polisi gitu. Ada apa kamu ke rumahku gitu. Seperti itu. Pak polisi pun menasihati si Isabella, kamu jangan kayak gitulah sama ibumu gitu. Kamu itu harus sopan sama ibumu, gara-gara ibumu kamu itu, berkat ibumu kamu ada di dunia ini gitu. Si polisi ini menyampaikan nasihat itu kepada si Isabella, dan Isabella ini hanya diam-diam aja gitu teman-teman. Jadi dia nggak berkomentar apapun atas apa yang dibicarakan oleh Pak polisi kepadanya. Setelah memberikan nasihat kepada si Isabella, polisi pun pergi dan polisi menelpon kembali ibu Isabella dan menyampaikan bahwa anakmu sudah kami nasihati, silakan pulang ke rumah. Insya Allah semua keadaannya baik-baik aja gitu. Itu kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Pak polisi kepada ibu Isabella. Ketika di perjalanan pulang teman-teman, si ibu Isabella ini masih merasa takut sehingga dia akhirnya menelpon ayah Isabella dan menceritakan kejadiannya dan meminta ayah Isabella ini untuk menasihati anaknya teman-teman. Akhirnya ayah Isabella pun menelpon anaknya dan menasihatinya untuk lebih sopan kepada ibunya dan lain-lain sebagainya. Di situ Isabella mengatakan bahwa aku benci sama ibu gitu, karena dia itu tidak memikirkan perasaanku, dia itu egois, dia hanya memikirkan perasaannya sendiri. Dan di situ ayah Isabella juga menasehatinya sampai ayahnya ini berpikir bahwa ia telah berhasil menasehati anaknya, karena di situ Isabella juga sudah berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi kepada ibunya. Kemudian teman-teman, di malam hari, masih di hari yang sama dengan ketakutan yang luar biasa, ketika ibunya ini sampai di rumah, ibunya langsung bergegas lari ke kamar mandi. Diduga pada saat itu teman-teman, si Isabella ini menunggu di depan pintu, sehingga ketika ibunya masuk ke dalam rumah, si Isabella ini langsung mengejar ibunya, sehingga ibunya langsung buru-buru naik ke kamar mandi, sampai di kamar mandi. Sementara si ayahnya tadi yang Rian Hoi ini tidak menyadari kalau ibu Isabella ini sudah pulang dan berlari ke lantai 2 gitu, ke kamar mandi yang ada di lantai 2. Tiba-tiba teman-teman, dari bawah si Rian Hoi ini tadi, suami ibunya, mendengar suara keras gitu, seperti suara seseorang yang dipukul gitu teman-teman. Dan betapa paniknya karena bapak tirinya ini tadi panik, ia pun langsung bergegas naik ke atas dan mencari
Sumber suara tersebut semua pintu terbuka kecuali pintu kamar mandi, teman-teman. Ketika si Rian Hoi ini, bapak tiri Isabella ini mengetahui bahwa pintu kamar mandi tertutup, disitulah ia menyadari bahwa wah ternyata kayaknya si Ibu Isabella ini ada di dalam nih, dan kayaknya Isabella juga ada di dalam. Ketika mendekat ke kamar mandi tersebut, ia mendengar suara istrinya atau suara Ibu Isabella ini berteriak gitu karena dipukul oleh Isabella. Akhirnya si Rian Hoi ini tadi mengetuk pintunya dan mengatakan bahwa Isabella, kamu di dalam kan? Ayo buka pintunya Isabella, ayo buka pintunya. Rian Hoi semakin kaget lagi ketika ia melihat ada darah yang mengalir dari kamar mandi keluar di sela-sela pintu kamar mandi tersebut, teman-teman. Pintu kamar mandi pun didobrak-dobrak oleh si Rian Hoi ini tadi. Isabella, buka pintunya Isabella. Kamu ada di dalam kan Isabella? Ayo Isabella, buka pintunya. Please, jangan gegabah Isabella. Rian Hoi pun berusaha untuk mendobrak pintunya. Namun ternyata tidak bisa, teman-teman. Kemudian teman-teman, Rian Hoi ini semakin panik lagi ketika ia sudah tidak mendengar suara istrinya berteriak dari dalam kamar mandi. Dan Isabella pun langsung keluar dari kamar mandi itu dengan membawa pisau yang berlumuran darah. Isabella berjalan keluar dari kamar mandi dengan tatapan yang kosong, teman-teman. Dan ketika si Isabella ini keluar, bapak tirinya ini terkejut karena melihat istrinya yang sudah tewas dalam keadaan yang sangat menggenaskan. Jadi teman-teman, kondisi Ibu Isabella yang pada saat itu sudah tewas di kamar mandi, kondisi wajahnya itu hancur, teman-teman. Karena ternyata si Isabella ini tadi menikam ibunya berulang kali, mulai dari leher sampai dengan wajahnya. Jadi wajahnya itu penuh dengan bekas sayatan pisau, dan semua bagian-bagian wajahnya itu, teman, berlumuran darah dan benar-benar hancur. Entah ada berapa kali tusukan yang diluncurkan oleh si Isabella ini kepada ibunya, karena wajah ibunya saat itu, teman-teman, ketika saya membaca ceritanya dan mendengar langsung itu, wajah ibunya itu memang benar-benar hancur, bahkan gak ada selah sedikit pun bekas sayatan pisau itu hampir di seluruh bagian wajah ibunya itu, teman-teman, dan di bagian lehernya juga. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Rian Hoi pun menghubungi polisi. Dan ketika mengetahui bahwa bapak tirinya ini menghubungi polisi, Isabella pun kabur dari rumahnya dengan keadaan yang berdarah-darah. Sementara itu pun beberapa saat kemudian, polisi akhirnya datang dan mendapati mayat Ibu Isabella ini tergeletak di kamar mandi, teman-teman. Badannya penuh dengan luka memar, kemudian wajahnya ini hancur akibat sobekan benda tajam, dan ibunya Isabella ini pun dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sedangkan si Isabella ini tadi, teman-teman, berhasil kabur ke sebuah minimarket yang dekat dengan rumahnya. Dimana pada saat berada di sana, dia berusaha untuk membersihkan bekas darah yang menempel di tubuhnya dan mulai mengarang cerita kepada penjaga supermarket. Dia mengatakan bahwa dia ini baru saja diperkosa dan meminta pertolongan kepada petugas minimarket tersebut. Karena memang si Isabella ini cantik banget, teman-teman. Jadi dia tuh nggak kelihatan seperti seorang psikopat. Kalau misalnya dia mengarang cerita seperti itu dan datang dalam keadaan seperti itu, pasti si petugas supermarket ini juga akan percaya bahwa dia baru saja diperkosa, karena emang wajahnya itu cantik banget, teman-teman. Apa yang Isabella butuhkan pun dikasih sama si petugas supermarket ini tadi, mulai dari handuk, tisu, air, semuanya dikasih ke Isabella ini tadi. Kemudian pada saat itu Isabella juga sempat meminta izin kepada petugas minimarket ini untuk bisa mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya. Pada saat itu Isabella juga meminta kepada petugas minimarket untuk tidak melaporkan dirinya kepada tim kepolisian.
Kemudian Isabella pergi dari minimarket tersebut, teman-teman. Dan petugas minimarket ini sama sekali nggak curiga juga, kok dia baru habis diperkosa tapi nggak mau dilaporin ke polisi. Pokoknya dia iya aja gitu, mungkin karena terpesona dengan kecantikan dari Isabella sendiri. Beruntungnya teman-teman, tidak lama setelah itu pihak kepolisian berhasil menemukan Isabella setelah sempat buron selama 16 jam di sebuah garasi di rumah orang. Gak lama setelah si Isabella ini ditangkap, Guzman, bapak kandung dari Isabella ini betul-betul terpukul, di mana dia baru saja kehilangan mantan istrinya dan baru saja mengetahui bahwa ternyata yang membunuh mantan istrinya ini adalah anak kandungnya sendiri, teman-teman. Bapaknya berpikir pada waktu itu setelah dia menasehati si Isabella ini, bapaknya menganggap telah berhasil membuat hati Isabella ini luluh. Tapi sayangnya perkiraan dari bapaknya ini salah besar, karena beberapa jam setelah itu anaknya malah membunuh atau menikam ibunya sendiri. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013, hakim memutuskan untuk langsung mengadili Isabella Guzman atas tuduhannya yang telah membunuh Yoon Mi Hoi, ibu kandungnya sendiri. Inilah part yang bikin viral di sosial media, teman-teman. Di pengadilan, Isabella ini masuk ke dalam ruang sidang itu bukan dalam keadaan wajah yang sedih atau penuh penyesalan. Ia berjalan masuk ke ruang sidang itu dengan keadaan yang biasa-biasa aja, tidak menunjukkan wajah penuh penyesalan karena sudah membunuh ibu kandungnya. Ia malah tersenyum kepada kamera wartawan. Ketika persidangan dimulai, polisi pun menyerahkan bukti pembunuhan dan seperti yang ditemukan polisi di kamar mandi, yaitu berupa tongkat bisbol yang berada di sebelah jasad ibu Isabella yang kemungkinan digunakan oleh Isabella ini untuk memukul ibunya, dan juga menemukan pisau yang digunakan oleh Isabella ini untuk mensayat-sayat atau menusuk, menikam ibunya sendiri. Laporan identifikasi mayat menunjukkan bahwa mayat dari ibu kandung Isabella ini menerima tikaman tusukan benda tajam sebanyak 151 kali, teman-teman. Coba dibayangkan, satu kali saja itu sakitnya seperti apa, apalagi 151 kali, teman-teman. Nggak kebayang sih seberapa hancurnya wajah dari ibu kandung Isabella itu dan seberapa sakit dan tersiksanya ketika ia ditikam oleh anaknya sendiri di kamar mandi secara bertubi-tubi, teman-teman. Mengerikan sih pokoknya. Saat di ruang sidang, Isabella ditanya oleh polisi terkait dengan motif Isabella melakukan pembunuhan tersebut. Dan dalam pembelaannya, teman-teman, Isabella ini mengaku bahwa ibu kandung sesungguhnya ini bukan Yoon Mi Ho, dan tapi Isabella mengatakan bahwa ibu kandung sebenarnya bernama Cecela, yaitu sosok wanita dan suara yang selalu menemaninya dari kecil sampai dia besar sekarang. Dan suara itu juga yang sering dia dengar di dalam kepalanya, teman-teman. Suatu hari, suara dari Cecela ini memerintahkan Isabella untuk membunuh Yoon Mi Ho supaya Isabella ini bisa menyelamatkan dunia, kata dia pada saat itu. Makanya, Pak Hakim, saya ikutlah suara tersebut dan menjalankan aksi keji itu. Dokter pun akhirnya ditunjuk untuk memeriksa kejiwaan Isabella, dan dokter mengatakan bahwa Isabella ini mengalami gangguan mental yang disebut dengan skizofrenia, yaitu si Isabella ini tidak dapat membedakan antara halusinasi dan kehidupan nyata. Dan akhirnya, teman-teman, karena penjelasan dari dokter terkait dengan kejiwaan Isabella seperti itu, akhirnya Isabella Yoon Mi Ho Guzman ini dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Dan dia dinyatakan tidak bersalah karena menderita penyakit mental, dan di sini dia tidak bisa dihukum, melainkan dia harus dikirim ke rumah sakit di Colorado untuk menjalani pengobatan jiwa. Dan menurut keterangan dokter, teman-teman, Isabella ini ketika berada di rumah sakit, ia sering menatap ke ruang kosong dan berbicara sendiri. Ia bahkan sering tertawa sendiri. Di mana Isabella sekarang, teman-teman?
Guzman. Di mana Isabella Guzman berada sekarang? Menurut keterangan yang saya baca dari beberapa sumber di internet, Isabella Guzman masih berada di rumah sakit jiwa dan ia harus tinggal di sana sampai tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Oke teman-teman, itulah tadi cerita tentang Isabella Guzman, psikopat cantik yang menikam ibunya sebanyak 151 kali. Luar biasa sih, aduh nggak kebayang banget muka ibunya seperti apa ditikam pisau sebanyak 151 kali. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, cerita-cerita ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hikmah baiknya. Terima kasih sudah menonton video Nina Talks sampai akhir. Don't forget to like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next time bagusnya kita cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, and see you on the next video. Bye!